Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya Pastor Marcel Kanon. Dan minggu ini saya digerakkan oleh Tuhan untuk bicara hal yang sama baik di dalam bahasa Inggris maupun di dalam bahasa Indonesia. Ya, bagi Anda yang mau dengar dua kali silakan. Ya, mari kita berfokus kepada firman Tuhan yang Tuhan mau berikan kepada kita semua hari ini. Nah, kemarin saya bicara tentang membongkar kegelapan, mengungkapkan kegelapan, mengenali kegelapan. Sebelum kita masuk di dalam renungan hari ini, saya mau bertanya kepada Anda. Seumpama ada kaca, ya, namanya kaca rohani, yang bisa menunjukkan Bagaimana Anda di mata Tuhan? Bagaimana Tuhan melihat kepada Anda hari ini? Apa yang Anda melihat? Apa sih yang Tuhan tunjukkan? Bagaimana sikap Anda, sifat Anda, tingkah laku Anda? Ada banyak hal yang bisa ditunjukkan kepada kita mungkin. Ya, mungkin dosa kedagingan atau dosa yang kita lakukan di dalam roh kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus disadarkan terus-menerus bahwa Tuhan tidak pernah lihat kepada luarnya. Tapi Tuhan melihat kepada hati kita. Ingat pada waktu Daud dipilih, Daud tidak dipilih karena dia ganteng, karena dia orang hebat. Tidak, dia dipilih karena dia memiliki hati yang mengikuti Tuhan. Hati yang benar-benar bagi Tuhan. Nah, seperti kemarin saya sudah bilang bahwa kita harus membongkar segala kegelapan. Dan itu harus mulai di dalam pribadi kita. Jangan membongkar kegelapan yang ada di orang lain, tetapi membongkar kegelapan yang ada di dalam Anda. Ya, Tuhan akan mulai pekerjaannya di dalam rumah Tuhan. Untuk itu, mari kita buka Amsal pasal yang ke-6. Kita akan baca ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19. Di dalam firman Tuhan ini dikatakan begini. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Mari kita lihat kepada ayat yang ke-16. Sebagai satu introduksi daripada pelajaran dalam beberapa hari mendatang. Si banyak orang berkata, Allah itu kasih, Allah itu cinta, Allah itu kasih. Benar, Allah itu kasih. Sangat betul dan itu sesuai firman Tuhan juga di dalam 1 Yohanes kita bisa menemukan. Di mana dikatakan bahwa Allah itu kasih. Dan karena dia mengasihi, dia benci dosa. Ingat, gelap dan terang tidak dapat menjadi satu. Kita tidak bisa menjadi suam-suam kuku. Ya, tidak bisa hidup dalam keabu-abuan atau panas atau dingin. Ya, atau ya sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh. Nah, karena Tuhan benar-benar mengasihi Anda dan saya, dia benci dosa. Di sini di dalam firman jelas ditulis, ya, bahwa dia membenci dosa. Jadi ada 6 yang benarnya 7 hal yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Yang membuat Tuhan muak melihat kita. Ya, ada satu perasaan kebencian yang ada di dalam Tuhan karena kita melakukan dosanya itu. Makanya Yesus diutus menjadi domba untuk dibunuh, di mana dia disemberikan untuk disembelih. Ya, dalam firman Tuhan diberitahukan kepada kita
bahwa oleh Yesus kita disucikan, kita dikuduskan, dan kita dibenarkan. Anda dapat baca di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada sesuatu pun atau seorang pun yang bisa membawa kita kepada Allah Bapa kecuali Yesus Kristus. Ya, hari-hari ini kita dengar banyak pelajarannya, di mana orang sudah bilang harus ada kesatuan antara segala agama. Tidak. Firman Tuhan jelas berkata, dan Yesus ungkapkan ini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Kebaikanmu? Tidak. Kehebatanmu? Tidak. Kebanggaanmu? Tidak. Hanya Yesus Kristus yang dapat membawa kita kepada Allah Bapa. Tidak ada hal yang lain. Tidak ada jalan yang lain. Nah, dalam beberapa hari ini, ya, saya ingin berbincang tentang apa yang dicantumkan di dalam Amsal pasal yang ke-6 ini. Ya, satu hari saya bahas satu karakteristik atau satu perkara. Supaya kita benar-benar dapat merenungkan apakah itu ada di dalam hati kita. Ya, supaya kita dapat membongkar kegelapan yang mungkin ada di dalam diri kita. Di depan manusia kita kelihatan indah, baik, luar biasa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak aktor, aktris di dalam gereja. Ya, yang tahu bagaimana harus pakai patung Kristen, harus pakai patung kudus, kelihatan kudus. Tetapi di luarnya daripada rumah Tuhan bagaimana? Makanya kami akan berfokus kepada firman Tuhan yang dicantumkan di dalam Amsal pasal yang ke-6. Ada 7 perkara yang Tuhan benci, yang tidak bisa ada di dalam hati daripada seorang yang mengaku dia pengikut Kristus. Kalau ke-7 hal ada, atau salah satunya saja ada di dalam hati kita pada hari-hari ini, kita harus mengatasi itu. Kita harus membongkar hati kita. Seperti pada awal saya sudah bilang, supaya kita dapat melihat aslinya kita. Apakah kita benar-benar bersih, dikuduskan, disucikan, dibersihkan, dibenarkan oleh kuasa darah Yesus. Nah, hari ini saya ingin mengakhiri dengan satu firman yang dicantumkan di dalam Ibrani pasal yang ke-3, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan biar ini menjadi firman untuk setiap hari kita renungkan. Ya, maksudnya saya, kalau Anda baca, Anda akan mengerti. Ya, saya akan baca. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kekeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jangan kita melakukan hal yang sama seperti bangsa Israel di zaman itu, di mana mereka melawan Tuhan. Mereka berdosa, mereka mengikuti perkara-perkara di dalam hatinya yang Tuhan tidak senang. Mari kita bertobat, jangan keraskan hati. Saya berdoa supaya firman Tuhan dalam minggu ini menjadi palu, ya, untuk menghancurkan batu yang keras, yaitu hati yang keras. Jangan keraskan hati. Izinkan Roh Kudus berbicara kepada Anda. Buka hati supaya hatimu dibongkar, supaya Anda benar-benar dibersihkan,
Ya, dari segala belenggu-belenggu dosa, dari segala kekejian, dari segala hal yang membuat Tuhan marah, yang membuat Tuhan tidak suka dengan kita. Mari, buka hati. Izinkan Tuhan Yesus berkarya dalam hatimu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang dan kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu, atas pertolongan-Mu. Bahwa sampai hari ini Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Bahwa sampai hari ini Engkau tetap berbicara. Engkau mau supaya kami akan membongkar kegelapan dari hati kami Tuhan. Tuhan, kami tidak ada untuk menghakimi orang lain selain daripada pribadi kita. Mari Bapa, mulai dengan aku, mulai dengan pribadiku, untuk Engkau benar-benar membongkar. Tuhan, hamba izinkan, kami izinkan Engkau untuk pakai firman menjadi palu, untuk menghancurkan hati yang keras. Dan kami dibebaskan dari segala belenggu dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, izinkan Roh Kudus untuk benar-benar bekerja di dalam hati kita masing-masing. Sebagai individu, kita nggak usah berkata, oh ini bagus untuk si A, si B, si C. Ini bagus untuk Anda dan bagus untuk saya. Mulai dari pribadi kami. Ya, selama kita merenungkan ketujuh hal ini, izinkan Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus berkarya dalam hati kita. Ya, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lama. Saya berdoa, Anda terus berapi-api untuk Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Shalom, sampai besok.